Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif di Tombol Power. Buat lu yang mau beli HP, tolong ditahan dulu sejenak dan nonton video ini dulu. Karena di video kali ini gua mau share info 10 HP terbaru yang akan rilis dalam waktu dekat der. Karena siapa tahu ada nih salah satu HP yang srek di hati lu pade ye. Ya walaupun kadang kita udah srek mau beli HP yang mana, duitnya malah kepake tuh buat belanja sayur. Daya, hidup cuma sekali tapi malah lahir di Konoha. Suwe lu, daripada makin penasarin, lah mending kita gasin 10 HP terbaru yang akan rilis dalam waktu dekat versi Tombol Power. Di nomor 10, gua taruhin Redmi 15C sebagai HP yang harusnya bentar lagi rilis kayak di akhir Agustus atau September 2025 mendatang ya der. Redmi 15C ini bakal ngebawa chipset Helio G81 Ultra atau dalam kurung emot batu. Udah mau 2026 heran gua masih baik tuh Helio G81 Ultra. Ya jadi ini HP tuh emang masuknya kelas entry ya der. Buat scroll-scroll di layarnya juga bakalan mulus nih der, karena refresh rate-nya udah 120 Hz. Udah mantep sih layarnya, cuma rada burik aja nih karena masih HD plus doang. Nah yang mantep tuh baterainya der, jumbo banget, 6000 mAh yang udah disupport juga sama fast charging 33 watt. Selain itu resolusi kameranya juga mantep ya der, udah 50 megapiksel yang pakai sensor lumayan bening Samsung GN1. Intinya Redmi 15C ini bakal muasin kalau lu butuh HP buat pakai harian kayak sosmed, chatting, nonton film, jepret-jeprot ala kadarnya, alias yang penting hasil fotonya itu jelas, atau gaming tipis-tipis kayak Mobile Legenda tapi wajib pakai hero yang kagak bergantung sama fast hand. Oke, jadi ini dia spek singkat, estimasi harga, serta kelebihan dan kekurangan dari Redmi 15C. Next ada Poco M7 4G Niche yang gua harapkan rilis di bulan September atau kalau bisa lebih cepet ya. Yang gua demen dari Poco M7 4G ini tuh desainnya der. No, lu lihat dah, keren kagak menurut lu? Kalau kata gua mah keren tuh, kayak robot-robotan. Soal performa, ya elah, capek bener gua dah. Iya, jadi Poco M7 4G ini tuh chipsetnya Snapdragon Inim dilipin limi, yang performanya menurut gua cuma enak buat tugas tipis-tipis aja ya der. Tapi gak apa-apa, walaupun pakai chipset seadanya, at least layar ini HP itu udah eksklusif super bombastis karena refresh rate-nya 144 Hz. Panel layar M7 4G ini emang masih IPS, tapi menurut gua malah bagus karena kalau dibikin AMOLED kasihan chipset Snapdragon Inim dilipin liminya bisa nangis pulang ngadu sama bapak, terus minta lowongan kerja jadi raja, terus makan gratis, terus enak, terus joget, terus ya udah kita mah tetep begini. Ngomong apaan sih nih gua? Lanjut, nilai jual yang paling nonjol dari Poco M7 4G ini tuh ada di sektor baterainya yang tirek banget 7000 mAh plus fast charging 33 watt ya der. RAM atau storage-nya juga udah lega dan yang terpenting udah UFS 2.2. Masih dari Xiaomi, dia juga bakal rilis Redmi 15 4G Niche dalam waktu dekat ini ke Indonesia ya der. Kalau yang versi Redmi 15 5G-nya belum ada kabar pastinya karena baru nyampe India itu bocahnya. Kalau gua looking nih, desainnya kok kayak gua pernah lihat ya. Lah iya der, mirip Itel City 100 kata gua teh. Dah bocah ya lagi males bener mikir kali nih. Jadi pengennya copas-copas bae dah tuh. Redmi 15 4G ini kalau gua lihat dari estimasi harganya yang 2 jutaan kecil, kayaknya mending isi sendiri dah. Inisialnya Infinix Note 50X. Ya, tapi kagak bisa dipungkiri secara spek emang kalah jauh nih sama Transsion. Tapi jujur aja gue lebih percaya sama brand Xiaomi daripada Transsion ya der. Build quality Xiaomi sepengalaman hidup gua tuh bagus semua, kagak cengeng alias kagak gampang rusak. Dan si Redmi 15 4G ini juga udah punya rating IP64 tahan debu total plus tahan gerimis kangen ya der. Sama si Poco M7 5G tadi juga punya rating IP64 tuh, lupa bilang gua. Nah kalau untuk spek dari Redmi 15 4G ini kurang lebih mirip-mirip juga ya sama si Poco M7 4G tadi. Mending lu lihat aja dah tuh tayangan berikut.
HP terbaru yang akan rilis ke pasar Indonesia selanjutnya ada Vivo V60 ya der. Iya, jadi ini HP tuh udah dikonfirmasi resmi sama Vivo Indonesia kalau awal penjualannya bakal terjadi di tanggal 28 Agustus besok ya der. Vivo V60 ini datang ngebawa triple kamera eksklusif super bombastis 50 megapiksel yang pakai lensa Zeiss. Kalau buat foto-foto mah kagak usah ditanya dah, udah pasti bening banget. Ibarat kata kita pakai buat moto ikan asin, hasilnya bisa jadi ikan manis der. Jadi di harga 7-8 jutaan gini, gue pribadi jujur bakal pilih Oppo Reno 14 sih kalau misalnya kita ngincer kualitas perekaman videonya. Karena Vivo V60 ini mentok di 4K 30 fps aja tuh buat ngerekam video. Sedangkan si Reno 14 dari Oppo bisa ngerekam 4K 60 fps. Kalau soal chipset sih gue udah enak ya der, Snapdragon 7 Gen 4. Ya walaupun tipe storage-nya cuma UFS 2.2, tapi intinya gini, lu naga ya lu aman. Layarnya juga mantep nih, udah mulus, mewah, AMOLED melengkung 1.5K 120Hz dengan kecerahan maksimal di angka 5000 nits. Kabar gembira buat lu yang udah percaya banget sama brand Samsung, karena Samsung udah mulai jualan Samsung Galaxy A07 4G yang merupakan seri penerus dari Samsung A06 ya der. Jujur aja dah, gue rada bingung der. Samsung tuh emang baik bener ya, berani ngasih jaminan update OS dan security patch selama 6 tahun ke depan untuk Samsung A07 4G ini. Nah yang gue bingungnya tuh justru ini HP tuh pilihan RAM-nya cuma 4/64GB atau 4/128GB. Ying GD tinggiin. Apa iya RAM 4GB ini bisa tetap bekerja dengan baik untuk pemakaian 6 tahun ke depan? Mung Samsung, RAM 8 aja nih kayaknya 6 tahun ke depan itu udah nyesek bener. Mung Samsung, ya untungnya aja nih chipsetnya udah pakai Helio G99 der, yang bisa jadi gebrakan luar biasa untuk sekelas HP entry level Samsung ya. Kalau menurut lu gimana tentang A07 4G ini der? Komen ya, gue pengen denger nih pendapat lu. La ilaha illallah, ini lagi lawak. Masa udah 2026 masih beng ngikutin desain iPhone boba? Dah gimana sih lu Realme 15T 5G? Herman gua makin kesini romannya makin pada males nih mikirin desain. Gimana sih ini para perhapean duniawi? Apa kayak gitu kameranya pindahin ke samping body deket tombol power kayak apa kayak? Jangan boba bay, usus buntu lu kebanyakan boba. Nah jadi Realme 15T 5G ini tuh bakal ngegantiin Realme 14T ya der. Untuk perilisannya belum tahu pastinya kapan sih, tapi ini HP udah kedaftar nomor modelnya di situs Postel atau TKDN, jadi feeling gua mah antara akhir Agustus atau di bulan-bulan September rilisnya. Chipset ini HP tuh fresh ya der, pakai Dimensity 6400 Max 6 nanometer yang skor Antutunya lumayan tinggi sekitar 0,5 juta poin. Layar bening Full HD Plus 120Hz nya juga cerah banget, bisa sampai 2200 nits. Kagak takut cepet lowbat juga nih, walaupun lo atur kecerahan maksimal karena baterainya udah 7000 mAh, yang kalau lowbat ngecasnya ngebut banget nih, kagak nyampe sejam udah penuh berkat dukungan Super VOOC 80 wattnya. Selanjutnya ada Technospark Go 2 yang sebetulnya udah dijual di Shopee Official Store Tecno Mobile sih. Tapi si Tecno ini bakal ngerilis Technospark Go 2 varian yang 4/128GB di tanggal 24 Agustus 2025 mendatang ya der. Nah ini baru mantep nih, another HP rekomen di budget 1 juta kecil ya der. Gimana kagak rekomen? Harga 1 juta kecil, internalnya udah 128GB, chipsetnya cukup tangguh maksud gua, Unisoc T7250. Baterainya walaupun cuma 5000 mAh tapi awet seharian, dan layarnya cakep nih, manis, whole screen 120Hz yang bukan pakai water drop jadul. Kagak cuma itu aja der, speaker ini HP juga udah stereo ya, jadi enak dah buat lu pakai nonton film. Desain bodinya yang mirip iPhone 16 ini juga udah kuat karena udah tersertifikasi IP64 yang artinya tahan debu sama gerimis kangen, dan punya sertifikasi tahan jatuh juga dengan ketinggian maksimal 1,5 meter.
Next ada Tecno Spark 40 nih, yang kabarnya mah besok rilisnya atau tanggal 21 Agustus 2025 di official store Shopee Tecno Mobile ya. Lu pantengin aja coba besok. Link official store-nya ada di deskripsi tuh. Kalau gua looking lah buset, mirip iPhone lagi baik nih desainnya. Mirip iPhone 17 series tapi. Nah si iPhone 17-nya malah mirip sama HP Poco Lah coba itu. Para rusing kata gua teh. Dan kalau gua lihat dari estimasi harganya yang ada di angka 2 juta kecil, pembawaan chipset Helio G81 di Spark 40 ini rada kurang ya Coba aja Helio G99, pasti mantep. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau lu butuh HP buat kayak sosmedan doang atau chatting, nonton film atau gaming tipis-tipis. Spark 40 ini bisa lu pertimbangin ya Atau buat ngojol juga bisa nih karena layarnya masih IPS, baterai 5200 mAh nya awet dan punya rating IP64 tahan debu atau gerimis-gerimis. Cuma ya gitu ya, resolusi layarnya HD Plus doang yang rada bureak, yang bikin kurang enak juga kalau kita pakai buat maps di siang bolong. Nah, Tecno Spark 40 Pro juga harusnya besok rilis nih Varian Tecno Spark 40 Pro Plus juga rilis besok dan gua taruh di nomor 1 setelah gua bahas ini. Jadi kalau lu minatnya sama yang seri 40 Pro Plus, skip aja videonya ya Nah, di varian Spark 40 Pro ini tuh ada perbedaan yang cukup signifikan dari varian Spark 40 reguler tadi. Contohnya di bagian chipset yang sekarang dia udah pakai Helio G100 yang mana performanya setara kayak Snapdragon 732G tuh kalau lu inget di Poco X3 NFC, atau sedikit lebih kencang dari Helio G81 Ultra punyanya si Spark 40 reguler. Jadi ini HP lu mau pakai buat push rank Mobile Legenda mah udah aman jaya ya tapi kagak tahu juga sih kalau rank lu itu udah Mythic Glory ke atas. Frame drop mah pasti ada ya. Nah, kelebihan yang paling berasa tuh ada di bagian layar yang sekarang pakai AMOLED 144Hz Full HD Plus yang jauh banget lebih bening kalau dibandingin sama seri Spark 40 reguler tadi. Anyway, Spark 40 Pro ini juga udah pakai gyroscope hardware dan speaker stereo by Dolby Atmos ya, mantul. Yang terakhir tentu aja ada Tecno Spark 40 Pro Plus sebagai HP yang sebentar lagi bakal mainstream di beranda Shopee lu pada. Tecno Spark 40 Pro Plus ini upgrade-nya lebih asik lagi nih apalagi di sektor layar yang sekarang udah AMOLED 1.5K Full HD Plus 144Hz yang kecerahannya itu bisa sampai 4500 nits. Sektor chipset juga dapat upgrade ya, jadi Helio G200 yang udah gacor buat gaming menengah ke bawah kayak Mobile Legenda, Honor of Kings, FF Max, PUBG atau CODM. Ini HP kata gua teh bakal bikin bingung buat lu yang mungkin lagi ngincer Infinix Hot 60 Pro Plus ya karena speknya tuh mirip-mirip, jadi tinggal sesuaikan aja sama selera. Sayangnya aliansi Tecno Spark 40 series ini tuh dia kagak ada kejelasan dapat update OS apa kagak ya cuma ada kabar dapetin update security patch doang tuh 2 tahun. Nah itu dia 10 rekomendasi HP terbaru yang akan rilis dalam waktu dekat ya Untuk link pembelian HP-nya gue udah selipin di deskripsi. Semangat terus buat lu yang lagi nabung demi untuk meminang HP impian. Ingat, jangan terlalu maksain karena HP itu bukan investasi yang artinya 2 bulan setelah perilisan kemungkinan besar harganya bakal turun dan terus turun. Oke, gue Alif Tombol Power izin pamit mau apa aja lah, lagi males mikir aing. Cuma mau berterima kasih banyak-banyak aja nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bikin Tombol Power bermekaran kayak gini. Makasih banyak juga buat brother-brother Tombol Power dimanapun kalian berada. Tanpa kalian aing hanyalah seonggok mas-mas biasa yang LCD HP-nya itu retak sehelai. Makasih udah selalu dukung Tombol Power ya I love you full lah pokoknya mah. Oke, shutdown.